Selamat datang di YouTube channel aku. Perkenalkan, nama aku Syifa Kinasih. Salam kenal. Di video aku yang pertama ini, aku akan ngebahas tentang kamera analog. Jadi aku kemarin baru aja beli kamera analog dari thegoodgrain.id. Itu aku nyari di Shopee. Ini aku punya itu Icon, mereknya Icon AP1. Ini kamera only, jadi aku hanya beli kameranya aja. Ini harganya murah, harganya 178.000. Kalian bisa cek di Shopee-nya. Nanti linknya ada di box description. Terus ini aku juga beli filmnya. Jadi aku beli kamera sama filmnya ini terpisah di beda online shop. Jadi rollnya ini ada di Hungry for Film. Itu ada Instagramnya juga, tapi ada di aku belinya juga di Shopee. Langsung aja kita beli. Oke, ini pertama kali buka langsung udah ada bubble-nya ya. Aku sebenarnya ngincer ini udah lama. Aku ngincer ini karena analog aku yang lama tuh, aku kemarin pakai Fujifilm apa ya, aku lupa, MDL5 itu tuh rusak karena itu peninggalan nenek juga, jadi udah rusak, udah lama. Jadi ya udah aku nyoba nyari di Shopee dan dapet, dan aku ngincer warna red gitu. Nah, ini kayaknya apa sih yang orang-orang bilang tuh old stock ya, apa sih gitu. Wow, dapet ini tasnya pastinya. Terus ini juga tadi di depan itu udah ada tulisan thank you for shopping dari the good grain. Terus ini ada strapnya juga. Jadi di kotak ini udah terdapat tas kameranya, terus strapnya, sama kayak ini kartu garansi gitu. Jadi ternyata dapat kartu garansi ya. Ini gue ngerekamnya bukan pakai HP, jadi nggak akan fokus. Terus ini juga ada kayak buku panduannya gitu ya, gitu deh pokoknya, buku panduan di setiap, kalau kita beli elektronik juga pasti ada. Oke, jadi kita langsung buka aja. Lucu banget. Lucu banget. Ini warnanya merah marun gitu gak sih? Anjir, gue suka banget. Warnanya tuh kayak elegan gitu, kayak mewah juga. Maksudnya elegan, mewah gitu, kelihatan kalau mahal gitu, padahal ini nggak mahal, ini murah banget sumpah. Aku browsing di internet gitu, dan aku selalu dapet yang kayak harganya 200 gitu, dan nggak tahu ini dapet yang murah dan bagus. Maksudnya bagus dalam arti looknya ya. Kalau dalam penjepretannya atau hasilnya aku belum tahu ya, karena kita kan baru buka. Terus kalau untuk hasil jepretan, setahu gue itu isi filmnya itu apa, film yang lo pakai itu apa gitu. Tapi overall bagus, cuman kayak ada, jadi kayak ada kuning-kuningnya gitu, kayak cuman ini kayak bisa dihilangin. Ini nggak tahu nodanya apaan sih. Oh, ini lem nodanya. Oh, jadi bisa dibersihin aja pakai kuku. Oke, nanti gue bersihin. Terus kayak aku buka instruksinya. Aku nggak terlalu ngerti juga sih main kamera, jadi aku juga baru main. Maksudnya dulu tuh aku punya mbah, jadi maksudnya kayak tinggal jepret aja dan kayak nggak peduli. Dan teman aku tuh yang ngerti kamera bilang kalau ya kamera lo tuh nggak penting, hasil foto lo itu tergantung dari film yang lo pakai. Jadi kayak ya udah waktu itu pakai yang ada aja. Oke, jadi pertama ada frame counter. Oke, ini nomor 1, frame counter. Ada ini kan kayak biasanya kalau kita nemuin di kamera Polaroid juga pastinya ada yang namanya ini apa, dia itu buat ngelihat jumlah kamera yang lo jepret gitu. Dan ini kan kalau pertama kali, kalau nggak ada isinya pasti tulisannya S gitu. Oke, ini ada viewfinder. Oh, ini namanya viewfinder. Jadi ini buat melihat
apa yang kamu potret. Jadi ini kamu ngeliat ke sini. Ini jadi ada selanjutnya shutter buttonnya. Maksud gue ini kayak buat jekreknya gitu, jekrek gitu kalau misalkan udah pada siap, jekrek gitu. Oke, terus ini adalah lensanya gitu. Ini lensanya. Dan ini itu adalah buat buka si lensanya. Ya, jadi kalau kita giniin dia buka. Kita bisa jepret. Kalau udah ada filmnya tinggal lihat di viewfindernya ini cekrek gitu. Tapi oke, jadi kalau misalkan kita tutup lens cover door. Oke, jadi kalau misalkan ini ditutup, ini kayak kenceng gitu loh. Jadi shutter buttonnya itu nggak berfungsi. Dipencet pun jadi kayak ada yang ganjel gitu. Selanjutnya ada yang namanya kayak ini flashnya. Gue nggak lihat ya. Oke, jadi ini button flashnya ada di sini. Jadi kalau misalkan kita buka, terus kita nyalain ini, terus bakalan jadi, oh dia kalau dipencet dia ada otomatis flash. Dia bakalan nyala flashnya. Gitulah pokoknya, elah. Terus selanjutnya ada red eye reduction LED. Oh oke, jadi dia untuk si shutter ini dia bakalan warna merah. Coba bentar deh, aku bakalan isi baterainya. Oke, sebelumnya aku isi baterai dulu ya guys. Oke, ini udah dipasang. Nah, jadi kalau misalkan dinyalain, nah jadi ini kalau misalkan kita udah dipasang baterainya, lalu kita buka si lensanya ini, kalau misalkan kita klik dia si shutter buttonnya, si red eye-nya ini akan nyala. Berarti maksudnya red eye reduction ini adalah untuk menandakan kalau ini nyala gitu. Oke, lanjut ke selanjutnya. Oke, berarti yang depan ini udah. Sekarang gantian yang belakang. Jadi yang belakang nih pastinya yang ini untuk baterai ya, untuk naruh baterai. Di sini baterainya pakai yang standar aja. Aku di sini pakai yang alkalin. Terus di sini ada tripod. Aku lupa. Jadi ini untuk tripod ya, dan ini berkesinambungan dengan si self timer ini. Jadi ini buat rewind ya. Ini rewind button yang ini sampingnya si viewfinder ini adalah rewind. Jadi kalau misalkan kalian udah selesai foto, kalian mau dicuci, kalian harus pencet ini dulu, rewind gitu. Oh bukan. Bukannya ada di sini ternyata. Soalnya setahu aku kemarin yang Fujifilm itu ada di sisi kiri kameranya, tapi ternyata dia ini si icon AP1 ini di sebelah kanannya si kamera dibuka, kayak didorong gitu. Terus habis itu setelah didorong jadi terbuka gini. Ini buat naruh film. Terus ini kalau yang ada di sini itu, jadi dia kalau misalkan naruh film nanti akan disangkutin di sini, nanti akan taruh di sini, di sini tutup gitu. Oke, ini sejauh ini pokoknya kameranya udah tapi strapnya belum aku pasang. Jadi pasangnya di bawah sini ada buat naruh strapnya supaya kayak oke gitu. Kalau misalkan foto gini terus kayak ada yang nyenggol, tetap bakalan aman gitu karena nggak jatuh gitu. Ya udah, kita langsung buka si filmnya ini. Jadi filmnya ini aku kan carinya di Hungry for Film. Di Hungry for Film itu aku pakai aku beli, nyari yang murah gitu, cari yang murah dulu. Harganya itu 37.000. Ini tipenya adalah Kodak Vision 3250D. Amunisi untuk kamera itu, kamera analog itu sangat mahal guys, gitu kan. Jadi ya udah, aku coba. Oke. Jadi dia cuma langsung kayak taruh kayak gini, tapi dibabelin gitu ya. Aduh ngeri banget gue, salah gunting takutnya kena gitu, tapi aman sih. Wow. Oke, ini cuma kayak gini ya, langsung kayak gini. Kayak ini langsung aku pasang ya. Oke, jadi masangnya
ternyata kalau udah netek gitu bunyinya akan tek gitu. Bukan netek ya, apa ya, kalau udah tepat di tempat yang tepat yang seharusnya, yang kayak itu dia bakalan klik gitu. Maksudnya kayak cocok nih gue lah, apaan sih, nggak, maksudnya kayak bunyi telek gitu kayak tadi. Kalian denger nggak tadi ada bunyi telek gitu? Enggak ya. Ada si ininya, kayak ada di tempat di tengah ini. Tadi aku sempat ngasih tahu, pokoknya di tempat yang ini nih, yang di sini itu, di sini tuh kayak ada kecil-kecil yang satu gitu, satu di atas, ada 1, 2 di atas, terus 1, 2, 3 di bawah. Jadi dia fungsinya adalah untuk ya buat naruh si yang kita tahulah di film ini kayak ada bolong-bolongannya gitu. Nah itu dia fungsinya buat netepin jejak. Jadi kalau udah dijepret sekali, artinya kan dia udah lagi, lu harus ngabisin filmnya gitu, jadi nggak boleh dibuka. Oke, jadi langsung aja dicetek terus ini dibuka. Ya udah, gue coba. Nah ini kan ada esnya, jadi kita harus buang dulu si esnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, aku coba. Oke, nah si frame counternya ini kalau punya Aiko ini kayak dia langsung ke 1, 3. Gue jadi nggak tahu udah berapa, karena Fujifilm yang aku pakai sebelumnya itu dia di frame counternya itu kelihatan jelas kalau misalkan 1 ya 1, 2, 2 kayak gitu. Jadi dia kelipatan 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 36 gitu. Tapi kalau si Icon AP1 ini dia ternyata frame counternya kelipatan 2 ya. Jadi ganjil. Nanti untuk hasil fotonya kalau misalkan udah selesai, aku akan bikin video lagi. Aku rasa sudah cukup penjelasanku yang agak berlibet ini dan unboxingku yang tidak jelas ini. Semoga teman-teman suka. Aku juga baru pertama kali nyoba ini. Untuk ukuran aku suka karena ukurannya pas di genggaman tanganku yang kecil. Terus untuk harga, ternyata maksudnya harga yang aku dapati di thegoodgrain.id ini bagus, maksudnya pas lah sama kantongku gitu. Ya pokoknya buat teman-teman yang sekarang lagi nonton, apakah kalian berminat untuk membeli Icon AP1 ini yang warnanya lucu banget? Oke, terima kasih udah nonton video ini. Semoga kalian akan nonton video aku lagi. Nextnya aku bakalan bikin apa aku juga nggak tahu, tapi kayaknya nextnya aku bakalan review hasil fotonya ya, hasil foto dari si filmnya ini dari Kodak Vision. Jangan lupa di like, di komen, sama di subscribe, sama jangan lupa di share ke temen-temennya. Siapa ya kali temen-temennya ada yang mau ngehujat gue kan. Makasih ya temen-temen semuanya, dadah.